Hai guys, Shalom. Kita bersyukur untuk pagi hari ini kita masih boleh beribadah bersama-sama dengan GYM. Ibadah adalah satu kesempatan di mana kita boleh menyembah Tuhan bersama-sama. Sekaligus juga adalah sebagai sarana anugerah Tuhan untuk mengenal Tuhan kita. Nah, yuk kita persiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah hari ini. Untuk apa? Untuk mengenal Tuhan kita. Tuhan yang bagaimana sih? Hari ini kita akan bersama dengan Contoh Eka, membimbing kita, mengajari kita Tuhan itu Tuhan yang bagaimana. So, yuk kita persiapkan hati dan kita juga persiapkan hati untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Silakan Anda scan di sini gitu ya, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebab Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi Anda dan saya. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Shalom teman-teman, puji syukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua yang telah Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami akan memulai ibadah. Sertailah kami dari awal hingga akhir. Kiranya Engkau menyentuh hati setiap kami, agar kami dapat menyiapkan hati untuk hanya memuliakan nama-Mu saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari teman-teman, kita siapkan hati melalui pujian Sentuh Hatiku. Cintai segala yang tak terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari dalam hidupku ini,
Bapa yang bertahta di kerajaan surga, sekali lagi kami datang di hadapan-Mu untuk mengaku dosa-dosa kami. Bapa, kami tahu perbuatan kami itu salah, jahat, dan tidak berkenan di hadapan-Mu. Tapi kami memilih untuk menutup mata dan membenarkan hal yang jahat itu. Bapa, ampunilah kami akan kesalahan kami. Ubahkanlah hidup kami agar dapat menjadi lebih berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Teman-teman, dalam hidup ini, seringkali kita menemui masalah demi masalah, baik yang kecil maupun besar. Kadang-kala kita bertanya, Tuhan, mengapa Engkau membiarkan masalah ini terjadi pada saya? Sebagai manusia, kita sering lupa bahwa masalah-masalah itu sengaja Tuhan tempatkan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan malah menyalahkannya. Melalui lagu ini, saya mengajak teman-teman semua untuk belajar mengizinkan Tuhan untuk membentuk kita layaknya sebuah bejana. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini, Bejanamu. Kekuatan di jiwaku,
berikanku rencanamu untuk memuliakanmu, untuk Teman-teman, walau kita tak dapat melihat apa yang telah Tuhan rencanakan, namun kita harus tetap percaya kepadanya, karena Dialah yang menuntun kita sesuai dengan kehendak-Nya. ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat
Teman-teman, mari kita mengiklarkan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom semuanya, kita bersyukur di pagi hari ini kita boleh berkumpul kembali di dalam JYM dan saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, hari ini saya mengajak kita untuk belajar satu tema yaitu You Can Do All Things. You-nya siapa? All things-nya apa? Kita akan belajar. Sebelumnya kita berdoa dulu, memohon Tuhan yang mengajari kita, bukan contoh Eka yang ngajarin kita. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu pada pagi yang indah ini. Tadi kami sudah menaikkan puji-pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Tadi kami sudah menyatakan pengakuan iman kami. Bahkan mungkin tadi di antara kami sudah ada yang memberikan persembahan di hadapan-Mu Tuhan. Ya, biarlah kiranya kami mempersembahkan yang terbaik saat ini, yaitu mempersembahkan hati kami, mempersembahkan hidup kami, mempersembahkan waktu kami, pikiran kami, fokus kami kepada Tuhan. Karena itulah yang paling Tuhan inginkan, supaya kami sungguh-sungguh mengalami Tuhan, mengalami sebuah pengenalan yang mendalam tentang Tuhan. Dan di dalamnya kami juga belajar untuk hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan, sesuai dengan siapa Tuhan yang kami sembah itu. Karena itu kami memohon kepadamu, ya Allah Roh Kudus, supaya Engkau memenuhi hati dan pikiran kami, untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan hati dan pikiran yang tertuju penuh kepada Tuhan, dan juga Engkau juga yang mengerjakan perubahan hidup di dalam hidup kami, sehingga hidup kami adalah hidup yang sungguh-sungguh berdasarkan kebenaran firman-Mu. Hidup yang kami kerjakan atau kami hidupi berdasarkan firman-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, saya mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan dari Ayub pasal yang ke-42. Ayub pasal yang terakhir. Ya. Kitab Ayub pasal yang ke-42. Saya akan bacakan ayat 1 sampai ayat 6. Versi bahasa Indonesia masa kini. Jadi kalau teman-teman buka Alkitab teman-teman, kalau yang digital buka Alkitab dari handphone, teman-teman bisa pilih versi gitu kan. Boleh buka versi bahasa Indonesia masa kini, atau kalau teman-teman pakai versi bahasa Indonesia terjemahan baru juga boleh. Teman-teman mau pakai bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa lainnya, bahasa Arab mungkin teman-teman boleh ya. Sambil menyimak saya akan bacakan buat kita. Ayub pasal 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu ya Tuhan bahwa Engkau Maha Kuasa, Engkau sanggup melakukan apa saja." Nah di sini nih, you can do all things. Berarti you-nya itu Tuhan ya, bukan kita ya. Saya lanjutkan di ayat 3, "Engkau bertanya mengapa aku berani meragukan hikmat-Mu, padahal aku sendiri tidak tahu menau. Aku bicara tentang hal-hal yang tidak ku mengerti,
tentang hal-hal yang terlalu ajaib bagiku ini. Engkau menyuruh aku mendengarkan ketika engkau bicara dan memberi jawaban ketika engkau bertanya. Dahulu, pengetahuanku tentang engkau hanya kudengar dari orang saja, tetapi sekarang ku kenal engkau dengan berhadapan muka. Oleh sebab itu aku malu mengingat segala perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Teman-teman, kita udah lebih dari setahun melakukan kegiatan yang serba online, belajar online, ya, kuliah online, mungkin ada yang kerja online, seperti saya kuliah online gitu kan, ibadah online seperti saat ini kita lakukan, ya. Dan yang kita lakukan adalah menatap layar kita, ya, menatap sebuah layar yang, ya kalau teman-teman pakai handphone ya kecil gitu ya, kalau teman-teman pakai TV mungkin lebih besar tapi masih belum cukup besar sebesar ruangan ini, ya. Teman-teman nggak ada salahnya yang namanya ibadah online, tapi segala sesuatu yang berbau online itu sebenarnya secara nggak sadar sedang membatasi kita, ya, walaupun memang inilah cara yang paling optimal untuk masa-masa pandemi seperti ini. Tapi kalau kita melihat ini kondisi yang memang tidak ideal, ya. Di mana biasanya kita datang ibadah itu kita ketemu sama orang-orang, ketemu sama teman-teman kita, ketemu sama WL-nya sendiri, ngelihat mereka lagi memuji Tuhan di panggung gitu ya, ataupun kita mengikuti ibadah itu dengan mendengarkan juga suara orang-orang di sekeliling kita. Kalau sekarang kita cuma dengar suara dari handphone kita, ya, suara dari layar TV mungkin atau dari tablet, dari iPad kita. Yang akhirnya kita nggak bisa berhadapan muka dengan orang lain, tidak ada pengenalan terhadap orang lain. Sekali lagi ini kondisi yang tidak ideal, ya. Dan juga kondisi ini jangan sampai membuat kita akhirnya nyaman dengan aktivitas online sehingga nantinya ketika kita ibadah tatap muka secara langsung di tempat ini kita berpikir ya udahlah kan bisa ibadah online gitu ya. Karena bisa aja tren ibadah online ini akan berlangsung terus bahkan setelah pandemi. Ada online dan juga ada offline, ya. Kemungkinan besar kita nggak akan tutup model seperti ini, ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah pengenalan kita, yang kalau tadi ngomong soal pengenalan terhadap orang lain, orang di sekeliling kita, sekarang yang lebih mendasar lagi, lebih mendalam lagi, apakah pengenalan kita didasarkan pada pengenalan Tuhan secara dalam tanda petik online tadi. Pengenalan yang tidak ideal, pengenalan yang didasarkan pada, saya melihat sesuatu yang dalam tanda petik ya itu sisi orang ketiga, kita ngelihat Tuhan dari sisi orang ketiga. Sehingga kita tidak lagi mengenal Tuhan secara pribadi, kita tidak lagi berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, kita hanya mengandalkan perkataan orang lain, atau bahkan mungkin pengenalan kita terhadap Tuhan hanya didasarkan pada khotbahnya contoh Eka, khotbahnya contoh Anto, khotbahnya contoh-contoh atau boksu-boksu yang lain. Apakah pengenalan kita hanya terbatas pada omongan orang tentang siapa itu Tuhan? Nah, hari ini kita akan belajar satu tema ya dengan sebuah judul You Can Do All Things, tapi di dalamnya kita akan belajar bagaimana sih pengenalan Tuhan yang ideal, pengenalan Tuhan yang mendalam itu. Tadi kita udah baca kitab Ayub ya teman-teman. Kitab Ayub ini adalah sebuah kitab yang sangat menarik. Ya. Kitabnya itu ditulis itu, ya ini dipercaya diyakini salah satu kitab yang paling tua, ya tulisan atau catatan yang paling tua dari dalam Alkitab yang dikanon atau dikumpulkan ya di dalam Alkitab kita. Ini diyakini salah satu yang paling tua karena diyakini bahwa Ayub itu hidupnya itu masih satu zaman, satu generasi dengan Abraham. Sedangkan kitab Musa itu masih setelahnya Abraham. Ya, jadi diyakini bahwa ini adalah salah satu kitab yang paling tua yang ada di dalam Alkitab kita. Penggambaran di dalam kitab Ayub ini juga menarik. Ya, dimulai dengan ada sebuah pertemuan di surga. Ya, ada Allah di situ, ada malaikat-malaikat dan datanglah si jahat. Ya. Dia minta izin sama Tuhan untuk mencobai si laki-laki yang namanya Ayub ini. Ayub itu diceritakan dia orang yang saleh, dia orang yang takut akan Tuhan,
Ya. Dia orang yang sangat diberkati oleh Tuhan, sangat kaya, ya, punya anak yang tiap hari bisa ngadain pesta, gitu ya. Bayangkan kekayaannya, gitu. Sweet 17 setiap hari. Nah, dia ya si jahat ini minta izin sama Tuhan untuk mencobai, untuk menantang imannya Ayub sampai pada titik yang terendah. Dan memang kejadiannya seperti itu. Kalau teman-teman ngerasa bahwa pandemi ini menyulitkan, ya paling enggak kalian bisa ngelihat orang-orang di sekeliling juga terdampak oleh pandemi ini. Bayangkan kalau yang kena penyakit itu cuma kalian, orang-orang lainnya sehat, orang-orang lainnya aman-aman saja. Kalian pasti akan ngerasa, kenapa sih harus aku? Kenapa harus aku? Kalau pandemi kan, kalau kita kena misalnya amit-amit deh, kalau sebisanya jangan nih. Tapi seandainya kalau kita yang kena COVID, gitu ya, kita akan melihat sekeliling kita, oh ternyata masih ada mungkin teman saya yang kena COVID. Oh masih ada tuh orang yang lain yang kena COVID. Oh guru saya masih kena COVID, atau bos saya, atau teman-teman sekantor saya kena COVID misalnya, atau teman kuliah saya, dosen dan sebagainya. Kita masih merasa bahwa paling enggak saya enggak nanggung ini sendirian. Ayub beda teman-teman. Ayub ngerasain jatuh sampai sejatuh-jatuhnya, udah jatuh ketimpa tangga, keserempet motor, entah apa lagi yang terjadi ya, dan dia mengalaminya sendiri. Orang-orang di sekeliling cuma bisa ngelihat, geleng-geleng kepala dan berkata kasihan dia, menyedihkan sekali hidupnya. Bahkan dia dijadikan ejekan. Ya, kalau saya boleh bayangkan gitu ya, ada satu ibu ngajarin anaknya, kamu ya harus baik-baik ya nak ya, kamu harus rajin belajar supaya nggak kayak Ayub. Ayub jadi bahan ejekan atau bahan untuk mengatakan jangan seperti dia. Hidupnya parah banget gitu ya. Udah jatuh tadi, udah keluarganya mati, dia jatuh miskin, bangkrut semuanya, tertimpa penyakit pula. Dan dia sendirian mengalami itu. Istrinya tinggalkan dia. Anak-anaknya yang mati. Teman-temannya cuma ngelihat dari jauh dan akhirnya teman-teman ketika mendekat bukannya menghibur. Yang sabar ya Ayub, yang kuat ya. Bukan itu yang dilakukan teman-temannya. Yang dilakukan teman-temannya adalah, Lucy, bodoh banget. Lucy, banyak dosa. Lucy, udah begini dan begitu dan begini begitu. Bayangkan kalau kalian lagi kena masalah, terus orang di sekeliling kalian ngomonginnya seperti itu. Bukannya menghibur, bukannya hadir pada saat itu untuk menguatkan, ya, tapi justru ngata-ngatain kamu. Tentu saja Ayub yang merasa bahwa hidupnya itu sudah amburadul, gitu ya, dia akhirnya protes sama Tuhan. Ya, protes sama Tuhan, dia bertanya jawab melalui perbincangan dia dengan teman-temannya itu. Dia berkata bahwa aku nggak pantas mendapatkan ini sebenarnya. Aku sebenarnya cukup baik, aku sebenarnya cukup cukup saleh gitu. Harusnya aku nggak mengalami seperti ini. Bahkan Ayub berkata harusnya aku nggak dilahirkan. Sampai pada titik berkata bahwa ini kesalahannya Tuhan. Dalam tanda petik gitu ya. Walaupun Ayub nggak secara langsung ngomong salahnya Tuhan, tapi di dalam perkataan-perkataannya itu sepertinya seolah-olah Ayub itu lagi mengatakan bahwa aku ini nggak sepantasnya dapat seperti ini dan harusnya aku seperti ini. Ya. Nah di dalam perjalanan itu akhirnya ya di dalam tanya jawab Ayub, teman-temannya akhirnya udah nggak bisa ngomongin dia lagi. Disitulah momen dimana Tuhan menjawab Ayub. Dan Tuhan memberikan gambaran-gambaran yang sangat menarik di dalam kitab Ayub ini. Kalau teman-teman pelajari ini sangat menarik, karena di situ ada gambaran-gambaran hewan-hewan purbakala, hewan-hewan yang luar biasa, yang mungkin bagi sebagian orang itu dikatakan hewan legenda, makhluk legenda, ataupun itu bisa jadi adalah dinosaurus, ataupun apa gitu ya. Makhluk-makhluk yang sangat-sangat berbeda dengan apa yang selama ini kita lihat di kebun binatang. Ya, itu gambaran yang digambarkan di dalam kitab Ayub, bagaimana Allah menciptakan hal-hal yang besar itu sekalipun, dan ditempatkan di dalam dunia untuk mempermalukan, dalam tanda petik mempermalukan manusia. Memperlihatkan bahwa manusia itu begitu kecil, begitu tidak berharga, begitu tidak bernilai. Tapi Tuhan berkomunikasi dengan manusia yang gak ada artinya itu. Yang gak ada nilainya itu. Tuhan berkomunikasi dengan manusia, bahkan bukan cuma dengan manusia, Tuhan ngobrol langsung dengan Ayub. Sehingga di dalam
Ayub mendengarkan perkataan Tuhan itu, akhirnya Ayub sendiri angkat tangan. Semua yang disampaikan tentang kebaikan dan kebenaran kesalehan dirinya akhirnya semua jadi sampah. Dan dia menuliskan atau dia menjawab Tuhan dengan Ayub pasal 42 tadi. Dia berkata bahwa Tuhan itu luar biasa, Engkau Tuhan. Kau bisa melakukan segala sesuatu dan aku gak ada apa-apanya. Aku pikir aku bisa lakukan ini dan itu, tapi ternyata aku gak bisa lakukan itu semua. Aku ini cuma sampah. Bahkan perkataan yang disampaikan Ayub itu ya, di ayat 3 dikatakan, engkau bertanya mengapa aku berani meragukan hikmat-mu. Ya, padahal aku sendiri tidak tahu menau. Dalam artinya bahwa Ayub lagi ngomong, Tuhan, sorry, aku tadi sok tahu. Aku sok pinter, aku sok baik, aku sok saleh gitu ya. Seolah-olah yang kau tidak tahu apa-apa, aku yang paling tahu. Ayub di sini sedang menempatkan diri itu, kalau sebelumnya Ayub itu seperti supporter sepak bola. Supporter sepak bola itu kan seringkali ngerasa yang paling pinter, paling tahu, paling benar gitu ya. Udah ngelihat misalnya, apalagi nontonnya di TV gitu ya. Waduh itu harusnya dia oper ke si ini, supaya nanti si itu bisa nendang sampai gol. Harusnya si itu ya nendang ke arah situ, harusnya dia gini. Oh harusnya wasitnya ngasih kartu merah, harusnya ini, harusnya itu. Paling pinter. Ya. Tapi sekali Ayub terjun ke lapangan sepak bolanya itu, akhirnya dibilang, iya ya, sorry, aku sok tahu sebelumnya. Kayaknya aku sok bener sebelumnya. Dan ternyata main sepak bola itu susah. Kira-kira itulah yang menjadi pengakuan Ayub di sini. Ketika dia terjun langsung untuk mendengarkan suara Tuhan, dia akhirnya menyadari bahwa dirinya itu tidak ada apa-apanya. Teman-teman, kapan terakhir kita bercermin kepada Tuhan? Atau kapan kita terakhir mendengarkan suara Tuhan? Mungkin teman-teman di masa online ini yang harusnya kita banyak waktu, tapi kita lebih memilih untuk menggunakan waktu kita itu untuk hal-hal yang tidak berguna. Ya mungkin bukan tidak berguna ya, tapi hal-hal yang tidak punya nilai untuk menumbuhkan kerohanian kita. Mungkin kita menumbuhkan skill kita ya di dalam hal kerajinan tangan, di dalam masak-masak. Bukannya itu enggak berarti dan berguna, semuanya itu berguna. Tapi kalau hanya itu yang kita kejar, hanya itu yang kita kembangkan, sedangkan kerohanian kita menganggap, ya udahlah toh kebaktian bisa online, toh kebaktian bisa nanti agak sorean, enggak harus pagi-pagi. Akhirnya kita membuat diri kita itu menganggap remeh pertumbuhan rohani dan rohani kita jadi kering. Pengenalan kita, sekali lagi pengenalan kita jangan-jangan hanya dari perkataan orang. Hanya dari perkataan contoh Eka, contoh Anto, boksu-boksu, contoh-contoh yang lain gitu ya. Dan bukan berdasarkan pengalaman kita untuk mendekat dan mengenal Tuhan secara langsung. Jangan-jangan kerohanian kita didasarkan pada kerohanian orang lain. Dan ketika kerohanian orang lain itu jatuh, atau akhirnya dia enggak, misalnya ya kalau kita ngikutin kerohanian orang itu berdasarkan konten demi konten, entah YouTube, entah Instagram, entah TikTok dan sebagainya. Dan akhirnya dia nggak posting lagi, maka kerohanian kita pun ikut menurun. Ikut jatuh dan akhirnya nggak bertumbuh lagi. Teman-teman, kita perlu mendasarkan kerohanian kita itu benar-benar pada pengenalan kita akan Tuhan, pada dialog kita kepada Tuhan. Bukan hanya sekadar apa yang masuk dari telinga kita berdasarkan sudut pandang orang lain. Gambarannya itu seperti ini. Gimana kita belajar Alkitab kalau kita hanya dengerin kata orang tentang Alkitab atau tentang Tuhan itu? Gambarannya seperti saya mau makan pizza, ya, tapi pizzanya itu dari mulutnya orang. Jijai nggak? Geli ya? Pengennya kan makan pizza langsung gitu kan? Rupanya ini mesti makan dari hasil kunyahan orang lain gitu. Sekali lagi, bukan berarti bahwa kita mendengarkan khotbah dari pendeta, dari hamba Tuhan itu salah. Tapi kalau hanya itu dasar kita untuk bertumbuh, maka kita kayak lagi makan pizza hasil kunyahan orang lain.
Bukan makan pizza yang langsung begitu keluar dari oven kita makan, atau mungkin makan mie pangsit gitu ya, yang langsung ketika disajikan kita makan gitu ya. Malahan kita makan dari mulutnya orang lain, dari kunyahannya orang lain. Ya gampang sih ya memang yang seperti itu ya. Kita nggak perlu ngunyah lagi, kita nggak perlu mencerna lagi ya, tinggal telan, tinggal glek gitu ya. Tapi bayangkan, masa sih mau makan dari hasil kunyahan orang lain, atau at least makan dari kunyahan orang lain doang gitu ya. Kita perlu dong mengunyah sendiri isi Alkitab itu. Tentu saja bukan ngomong soal secara literal ya, kita koyak Alkitab terus kita masukin kunyah, bukan ya. Tentu saja ini bicara soal bagaimana kita mengenal Tuhan berdasarkan interaksi kita sendiri dengan Alkitab. Dengan kita baca sendiri Alkitab, bukan lagi dari pikiran orang lain tentang Alkitab itu. Misalnya buku-buku renungan. Sekali lagi, bukan berarti buku renungan gak baik. Tapi kalau kita hanya mengandalkan buku renungan untuk pertumbuhan kita, maka pertumbuhan kita didasarkan pada pertumbuhan orang lain, bukan pada respons kita terhadap kebenaran firman Tuhan. Dan di sini Ayub itu berkata bahwa di ayat yang kelima ya, dahulu pengetahuanku tentang engkau hanya kudengar dari orang saja. Tapi sekarang ku kenal engkau dengan berhadapan muka. Teman-teman, sebenarnya ketika kita berhadapan muka dengan Tuhan itu hal yang mengerikan. Di dalam perjanjian lama itu digambarkan bahwa ketika orang bertemu dengan Tuhan itu mati, ya, atau di situ dia mengalami kehidupan yang diubahkan sedemikian rupa. Tidak lagi menjadi dirinya yang saat itu, tapi menjadi seorang yang benar-benar baru karena ada perjumpaan dengan Tuhan. Misalnya Musa bertemu dengan Tuhan melalui semak belukar yang terbakar. Tapi tidak yang menyala tapi tidak terbakar atau tidak hangus. Di situ hidupnya diubahkan, ya tentu saja ada prosesnya gitu. Ketika Yesaya bertemu secara langsung dengan Tuhan, melihat sebuah penglihatan yang luar biasa. Yeremia melihat penglihatan yang luar biasa. Hidup mereka diubahkan, misi hidup mereka diubahkan menjadi misinya Tuhan, bukan lagi misi pribadi. Ya. Musa ketika berhadapan dengan Tuhan atau melihat punggungnya Tuhan, wajahnya itu memancarkan kemuliaan Tuhan. Ada perubahan yang besar ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hidup orang-orang itu bukan jadi hidup yang gitu-gitu aja, yang so-so gitu ya, yang gak ada nilainya, yang ya cuma ikut arus. Tapi hidup mereka adalah hidup yang diubahkan, hidup yang sungguh-sungguh berdasarkan atau didasarkan pada pengenalan akan Tuhan, yang Tuhan itu mengenal diri kita secara pribadi dan Tuhan tahu yang terbaik untuk hidup kita. Karena itu biarlah kita boleh mendasarkan hidup kita itu pada pengenalan kita yang sungguh-sungguh akan Tuhan. Ya. Dan pengenalan kita itu justru membuat kita itu tertunduk malu, menyesal gitu ya. Dan akhirnya disitulah terjadi perubahan hidup, pertobatan, di situ terjadi bagaimana Tuhan memproses kita, di situ terjadi bagaimana kita itu diubahkan, ditransformasi dan memiliki tujuan yang jelas dan nyata. Ya. Nah, teman-teman, perjalanan murid-murid Tuhan Yesus juga bukan perjalanan yang mudah. Mereka udah bareng sama Tuhan Yesus selama 3 tahun lebih gitu ya. Mereka udah ngeliat mujizat-mujizat yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Mereka udah dengerin pernyataan atau pengajaran Tuhan Yesus yang luar biasa. Bahkan mereka sendiri dilayani oleh Tuhan Yesus secara langsung. Tapi masih belum ngerti juga tentang apa misi Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mati disalibkan, mereka kocar-kacir. Nggak tahu, nggak karuan gitu ya. Pada kabur dan akhirnya Tuhan Yesus menyatakan diri melalui kebangkitan. Akhirnya mereka bangkit lagi. Semangatnya. Nah, ketika mereka sudah sampai pada titik di mana Tuhan Yesus akan naik ke surga, mereka masih nanya, Tuhan, kapan engkau akan menyatakan kerajaan-Mu? Di situ pun murid-murid masih belum tahu apa yang Tuhan Yesus sedang kerjakan. Ya. Dan sampai pada prosesnya mereka menerima Roh Kudus, itu Tuhan menyatakan bagi mereka misi dari Allah yang luar biasa. Ya. Saya teringat ketika salah satu murid, ya, yang bernama Filipus, dia bertanya sama Tuhan di malam sebelum Tuhan Yesus itu ditangkap. Dia bertanya, Guru,
tunjukkanlah Bapa kepada kami. Itu udah cukup. Gitu ya. Dan Yesus menjawab, sekian lama engkau bersama-sama dengan aku dan engkau masih mau melihat Bapa. Ketika engkau lihat Bapa, yang melihat aku, engkau sedang melihat Bapa. Nah, apakah kita punya pengalaman mengenal Tuhan berdasarkan kita membaca Alkitab? Atau kita masih berpikir Alkitab kan buku kuno, Alkitab kan buku entah zaman kapan gitu ya. Alkitab susah dimengerti, Alkitab begitu aneh, begitu janggal, pengajarannya kuno, pengajaran zaman sekarang itu kan yang kayak TikTok lah, kayak berbagai macam gitu, yang lebih menarik, yang lebih menantang, yang lebih sepertinya lebih berdampak gitu ya. Nggak usah lah, nggak terlalu penting gitu ya. Coba ubah mindset kita. Coba belajar untuk melihat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang setiap hari kita belajar untuk baca, kita belajar untuk mencerna apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kita. Supaya pengenalan kita sungguh-sungguh kita dasarkan kepada pengenalan berhadapan muka dengan Tuhan. Pengalaman melihat Tuhan ya secara sudut pandang orang pertama, orang kedua. Bukan lagi ngelihat dari jauh Tuhan itu, tapi ngelihat dari dekat. Dan Tuhan sendiri berbicara bagi kita. Tuhan sendiri menyatakan misinya bagi kita. Tuhan sendiri menyatakan, ini loh yang mau kukerjakan melalui hidupmu. Teman-teman, apakah kita sungguh-sungguh menyadari ada Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu dan sanggup melakukan segala sesuatu itu melalui hidup kita, di dalam hidup kita? Atau jangan-jangan kita masih mengandalkan orang lain untuk mengenal Tuhan, bahkan mungkin bukan untuk mengenal Tuhan. Kita hanya pengen untuk moralitas Kristen saja. Mulai hari ini, mari kita benar-benar melihat Tuhan yang berkuasa itu, Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu itu, Tuhan yang mau berkomunikasi dengan kita, Tuhan yang mau menjalin relasi dengan kita. Dan dari pengenalan kita akan Tuhan itu, biarlah itu juga mengubahkan hidup kita. Menjadi hidup yang sungguh-sungguh berkenan pada Tuhan. Hidup yang berdampak besar di dalam rancangan Tuhan. Biarlah kita boleh sungguh-sungguh menghidupi kebenaran firman Tuhan ini. Ya. Kenal Tuhan berdasarkan pengenalan kita, berdasarkan pembacaan kita akan kebenarannya. Jalin relasi komunikasi dengan Tuhan, nikmati Tuhan itu setiap waktu, setiap saat. Yuk kita berdoa ya. Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur kepadamu untuk firman-Mu yang begitu indah. Yang mengingatkan kami akan kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan, karya Tuhan. Yang sanggup melakukan segala sesuatu dan mau melakukan segala sesuatu yang besar itu di dalam dan melalui hidup kami. Tuhan, biarlah kiranya pengenalan kami akan Engkau didasarkan pada perjumpaan kami dengan Engkau. Bukan seperti sedang makan hasil kunyahan orang lain saja. Biarlah itu menjadi momen di mana kami terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Biarlah hal-hal yang terjadi di dalam hidup kami membuat kami boleh bertanya kepada Tuhan, bukan mempertanyakan Tuhan, bukan meragukan Tuhan. Sebaliknya kami belajar untuk yakin dan beriman kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami rindu hidup kami diubahkan, ditransformasi untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk misi Tuhan bagi dunia ini. Kami berserah sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pakai setiap anak-anak-Mu di dalam studi mereka, di dalam segala aktivitas mereka. Mereka yang akan memasuki masa liburan sekolah dan kuliah, biar Tuhan juga yang senantiasa menolong mereka. Di dalam pekerjaan-pekerjaan dari anak-anak-Mu, di masa pandemi ini, di dalam pelayanan, di dalam ibadah semuanya, itu menjadi momen mereka boleh terus dan terus mengenal Tuhan. Bekerjalah atas setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur untuk momen ibadah kami pada hari ini. Dan kami berdoa, memohon kepadamu Tuhan, supaya nama-Mu dimuliakan melalui ibadah kami, melalui hidup kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan yang sudah menyelamatkan kami, yang mengajarkan kami berdoa, Bapa kami yang di surga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise God, praise God, praise God who saved my soul. Praise God, praise God from all blessings flow. Halo guys, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Guys, Tuhan yang Anda kenal, Tuhan yang bagaimana sih? Apakah Anda mengenal Tuhan Anda? Lewat siapa? Oh, contoh Eka. Masa sih ketika kita berhadapan dengan Tuhan, apakah engkau mengenal saya? Kenal Tuhan. Oh, Tuhan kamu begini-begini. Kata siapa? Kata contoh Eka. Gitu ya. Jadi yuk kita belajar mengenal Tuhan bukan dari orang lain, bukan dari buku-buku, bukan dari renungan-renungan, melainkan melalui apa? Pertemuan dengan Tuhan. Seperti siapa? Seperti Ayub. Nah, mau mengenal Tuhan harus jadi Ayub. Enggak guys. Jadi yuk kita dekati Tuhan, kita mencari Tuhan. Sebab Tuhan berkata bahwa siapa yang mengetuk pintunya akan dibukakan, siapa yang meminta dia akan diberi, dan siapa yang mencari dia akan mendapatkan. Numpang tanya, apakah Anda mencari Tuhan? So, untuk mengenal Tuhan itu adalah anugerah. Mari kita cari Tuhan. Itu adalah kewajiban kita, tugas kita. Jadi guys, yuk kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita siapkan hati ya untuk memberikan persembahan. Ya, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebab Tuhan itu adalah yang baik, memberikan yang terbaik bagi kita semua. Enggak ada warta ya, sampai jumpa untuk minggu depan. Tetap rindu, siapkan hati yang rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Happy Sunday dan Tuhan Yesus memberkati.